Tadi segmen 1 sudah kita bicara, segmen 2 bicara. Di segmen 2 ini tadi ada satu kata kunci bahwa ketika potensi konflik ini muncul, ya, kita tidak bisa hanya berbicara bahwa masyarakatlah yang memicu konflik, masyarakatlah yang memancing konflik. Negara harus hadir sehingga konflik ini bisa diminimalisasi. Betul. Kita lanjutkan, Pak. Tadi Baik, yang Bapak pernyataannya seperti apa? Betul. Jadi konflik itu tadi saya katakan ini pathological disease, Ya. penyakit yang patologis ya, Ya. tidak bisa dihilangkan. Selalu akan ada di setiap. Selalu akan ada dalam setiap kehidupan Ya. manusia itu konflik selalu Tapi ada. bagaimana Meminimal, solusinya? bagaimana solusinya Ya. itu. Oke. Dan kalau kita telusuri ke belakang gitu, kenapa terjadi konflik? Maka di situ pasti terjadi yang namanya miskomunikasi. Di antara mereka ada yang tidak tahu apa sih program kamu, yang bagaimana program kami, dan merasa masyarakat itu didolimi, Ya. merasa ketidakadilan muncul pada dia. Dia berontak, dia protes, dia apakan begitu. Padahal kalau dijelaskan, bapak-bapak, ibu, di daerah kita ini kita akan membuat suatu rice estate begitu, misalnya seluas puluhan ribu hektar, bapak-bapak itu nanti akan mendapat keuntungan bagaimana dengan penjelasan sosialisasi yang bukan hanya satu kali, Pak. Celakanya sosialisasi itu hanya satu kali, di tengah sekali lagi lupa. Artinya, menurut saya ya? sosialisasi harus terus menerus. Ya. Anggarannya harus besar. Mungkin kalau kita ada waktu kita bisa melihat lah di perkebunan atau di Kementerian Pertanian yang secara utuh ini berapa anggaran untuk sosialisasi. Itu rendah, Pak, dibandingkan dengan suatu proyek yang besar begitu. Tapi yang punya kewenangan sosialisasi siapa, Pak? Pemerintah. Ya, akhirnya pemerintah kan sebuah sistem, Pak, sebuah organisasi besar. Oh, Yang kira-kira ya, atau bukan kira ya, yang sebenarnya punya kewenangan, punya otoritas mensosialisasikan ini siapa? Ya. Karena BPN, apakah BPN punya kewenangan itu tidak, Pak? BPN hanya sebagai penyedia lahan, Ah, melayani program-program pembangunan apa, misalnya pertanian. Mari sama-sama ke nah, menurut Bapak kira-kira sosialisasi? pemerintah kita punya pemerintah pusat, Ya. sebut saja Kementerian Pertanian, kita punya Kementerian Agraria dan Tata Ruang, itu adalah pemerintah. Di tingkat provinsi pun dua, ini ada Dinas Pertanian, ada Kanwil Agraria Tata Ruang. Dua inilah yang harus bekerja. Jadi menurut Bapak memang belum tersosialisasikan dengan baik ya? Itu konflik atau Dari sisi teknis atau substansi, Pak, yang tidak tersosialisasikan, Pak? saya lihat dari sisi Mungkin kan substansinya memang tidak ada yang perlu disosialisasikan, atau bagaimana Pak kelemahannya? ya. Jadi sosialisasi itu harus benar-benar dijalankan karena ini merupakan suatu ilmu, Pak, jangan kita sepelekan, dan itu membutuhkan anggaran yang besar sekali. Sektor perkebunan, Pak. Ketika kita bicara potensi konflik, apa yang menurut Bapak di situ titik kritikalnya di mana, Pak? Sebetulnya dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah pusat maupun daerah itu sudah punya tim yang menyelesaikan ini. Jadi memang ini rumit gitu ya, tapi rumit bukan berarti tidak bisa. Pemerintah sudah mulai hadir di pusat maupun di level daerah. Nah ini sambil bergulir nih, ya ini akan jalan untuk menyelesaikan satu persatu kasus itu. Kan nggak semua berkasus itu, ya kan? Nanti kan akan ada solusi untuk itu gitu kan, dan itu sudah dipayungi oleh Inpres dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan itu. Nah, konflik ini pasti akan tetap terjadi dan kita harus selesaikan, tapi nggak bisa menunggu. Tantangan di depan sudah menanti gitu. Betul. Apalagi ini masa COVID gitu kan, dan segera kita harus bangkit. Kita harus bangkit dari resesi ini gitu kan. Satu sisi kita harus mengembangkan melakukan pencegahan penularan COVID, tapi di saat yang sama
kita harus juga bangkit dari resesi. Karena ada sisi-sisi yang kita harapkan memunculkan benefit, Pak ya. Iya, dua-duanya ini harus jalan gitu. Ya, Inilah yang kita sebut dengan era new normal kan. Jadi nggak bisa hanya selama ini kan kita terfokus pada bagaimana mengejar-ngejar COVID gitu. Ternyata nggak terkejar-kejar. Nah, sekarang kita kejar benefit aja. Dia berada di sekitar kita juga dan belum ada vaksinnya gitu. Jadi kita kejar pun tak ada gunanya. Ya. Kita harus terima bahwa itu ada, bagian daripada teman kita. Pada saat yang sama, kita harus bangkit dari resesi. Bukan mengabaikan ini, Ya, enggak. ya. Ini jalan terus, bersahabat kita dengan COVID, tapi kita harus bangkitkan ekonomi. Di situ akan ada benefit. Di situ akan benefit. Secara Di sini ekonomis. perkebunan salah satu menjadi lokomotifnya. Ya. Dari hasil-hasil studi kita menunjukkan ternyata perkebunan di Indonesia, lebih lengkapnya agribisnis perkebunan Indonesia itu mampu menjadi lokomotif untuk membangkitkan perekonomian dari resesi sekaligus mengatasi masalah COVID ini. Oke, tadi Pak, lokomotif ekonomi nasional dalam kaitan dengan COVID-19. Iya. Berapa bidang yang bisa mendapatkan benefit dari lokomotif perkebunan sebagai lokomotif ini? Ini namanya efeknya pertanyaan Bapak ini pertanyaannya multiplier. Berapa besar multiplier itu? Kalau sektor perkebunan digerakkan, ya kita sudah hitung itu akan menarik paling sedikit 10 sektor ekonomi yang terkait 10 ya Pak ya? Paling sedikit. 10 sektor paling sedikit. Itulah yang paling besar. Bisa disampaikan Pak kepada publik nih, supaya publik juga yang paham. pertama yang jelas itu adalah sektor transportasi karena yang mengangkut sawit dan kesana sini itu adalah transportasi. Ya. Yang paling besar itu sebenarnya perbankan, keuangan. Pak, di Sumatera, di Kalimantan, itu yang menghidupkan bank itu perkebunan. Kalau perkebunan bangkrut, baru banknya bangkrut. Tutup juga dia Pak ya? Tapi kalau perkebunan berjaya juga banknya. Makanya sekarang tidak ada bank yang kolaps. Ya. Bank-bank besar kita ini. Tidak Yakin ada Bapak itu karena dampak dari benefit yang bisa diperoleh ditanya. perkebunan? Ya. Jadi semua orang perkebunan kan nabungnya di sana, hasil ekspornya di sana, ambil kredit dari sana. Ya. Wah ini akan menjadi kalau dibangkitkan melalui perkebunan ini akan menarik sektor-sektor itu semua akan berkembang. Dan tidak hanya itu. Jadi kalau hitung-hitungan di dalam statistik kita, setiap 1 triliun pertambahan konsumsi produk akhir daripada perkebunan itu akan membuat multiplier dari perekonomian menjadi 5 triliun. Jadi 5 kali lipat. Oke, ya tunggu Pak. Ini ada sebuah hal yang menarik Pak. Pagi tadi media, hampir seluruh media mengatakan bahwa Indonesia hampir memasuki masa resesi. Betul. Nah, dengan tadi penjelasan Bapak, bagaimana di sektor perkebunan? Yuk kita bantu resesi ini melalui perkebunan. Betul, itu dia. Itu yang kita tawarkan. Benefit tadi ya? Yang tersedia sekarang bagi kita adalah untuk bisa bangkit dari resesi sekaligus mengatasi COVID itu adalah salah satunya lah agribisnis perkebunan. Inilah salah satu yang harus kita gerakkan dan ini sudah siap digerakkan. Ya beda dengan perusahaan-perusahaan yang sudah mati kan dimatikan karena di lockdown gitu kan. Kalau itu kan harus dihidup-hidupkan dulu. Dihidupkan dulu, dipanas-panasi dulu, baru lari. Ini udah siap lari. Tinggal jalan. Tapi tidak berarti semua masyarakat harus berkebun kan, Mbak? Oh tidak. Oh, gitu, ya. Kalau ini berkembang, perbankan keuangan akan berkembang, sektor transportasi berkembang, sektor makanan akan berkembang. Akhirnya kan semua akan kena putaran itu. Itu yang disebut dengan multiplier effect daripada perekonomian kan. Nah ini perkebunan Indonesia bisa menjadi berperan penting di situ. Tadi 10 sektor Pak, baru Bapak sebutkan satu tuh transportasi Pak. Ada transportasi, perbankan, kemudian juga sektor pangan. Ya. Juga termasuk juga di dalamnya itu infrastruktur, karena ini semua kan infrastruktur, menggunakan infrastruktur. Kalau Bapak pergi ke Kalimantan, pergi ke Sumatera, itu jalan-jalan itu dipenuhi dengan pengangkutan transportasi. Tapi juga ya sektor jasa kan, jasa perdagangan. Perdagangan yang paling banyak berdagang itu di Sumatera, di Kalimantan dan juga di sini adalah perdagangan hasil-hasil perkebunan. Jadi kalau perkebunan berkembang, ini juga berkembang. Tidak hanya perdagangan, tapi juga digital kan, sektor digital kan. Sekarang kan perkebunan sudah masuk ke dalam era digital, digitalisasi daripada pengolahan kebun gitu kan. Ini juga akan ditarik berkembang gitu kan.
Nah, kalau ini berkembang, maka banyak persoalan-persoalan perekonomian yang menyangkut tadi resesi itu akan bangkit gitu kan. Jadi jangan orang Indonesia harus percaya diri dengan itu gitu kan. Jangan frustrasi, menangisi nasib, oh karena COVID maka begini, maka minta bantuan begini sama pemerintah. Jangan begitu berpikirnya, bangkit. Setuju, Pak. Masih Saya ada punya setuju. potensi. Indonesia itu hebat. Betul. Ya, itu sejak dari dulu kan. Waktu zaman Belanda juga, zaman kolonial itu, kita perempuan nomor 1 di dunia. Sampai rebutan ke Indonesia, cakar-cakaran itu orang Eropa gitu kan. Sekarang kita masih punya. Kita punya sawit terbesar di dunia. Dari sawit kita bisa buat BBM, apa saja. Satu hal lagi, dengan new normal, seluruh masyarakat di dunia itu akan makin rajin mandi. Makin rajin cuci tangan. Nah ini buat pemirsa ini penting, Pak. Makin rajin fumigasi, sanitasi. Betul. Makin rajin meningkatkan imunitas. Aha. Semua produk yang diperlukan untuk itu dihasilkan oleh perkebunan kita. Oke. Biodesinfektan, biosurfaktan, itu sabun dan lain-lain itu. Kemudian ini tadi yang saya katakan tadi itu untuk cuci tangan, untuk hand sanitizer. Satu lagi, Pak. Perkebunan kita itu ternyata adalah produsen pabrik terbesar vitamin A dan vitamin E terbesar di dunia yang belum kita banyak kupas. Jadi itu. Jadi kita kupas nanti, Pak ya. Iya. Bapak kira-kira penjelasannya setuju benar nggak, Pak? Setuju Bahwa saya. ada di situ benefit yang luar biasa menjadi lokomotif untuk menghadapi nanti kemungkinan resesi, Pak ya. Ya. Kita juga tidak tahu kapan resesi itu muncul, Ya. ya. Namun demikian, Pak, pertanahan ini juga dari sisi Bapak nih sebagai pakar, tentunya akan berkaitan dengan ketersediaan pangan ya, Pak ya. Kita mengenal konsep food security. Food security. Dengan kondisi pertanahan saat ini di Indonesia, bisakah food security itu juga bisa kita kembangkan? Sehingga tadi juga bisa bersama-sama dengan sektor perkebunan, ya. Sektor makanan ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Betul. Mungkin pasca COVID begitu kan, Pak? Iya. Ya. Kira-kira gimana, Pak? Jawaban saya harus, Pak. Karena ini adalah amanat dari Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu. Karena ini sudah merupakan amanat, ya harus. Dan penjurunya adalah Badan Ketahanan Pangan Nasional. Begitu. Jadi dari sisi BPN itu hanya menyediakan tanah di mana nih yang diharapkan oleh BKPN. Itu sebabnya dua institusi ini harus saling ngobrol. Nah, itu harus berada dalam satu sistem manajemen nasional. Supaya pimpinan nasional bisa ngontrol. Kerja kamu benar. Kerja kamu nggak benar. Kurang lebih begitu Pak kasarannya ya, ekstrim bahasa itu ya. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan juga di sini, itu kaitannya dengan sektor perkebunan. Bila betul-betul bisa mengatasi krisis dengan perkebunan Bapak itu, Pak, ini akan meningkatkan trust dari masyarakat, kepercayaan gitu ya. Selain sosialisasi saya maksudkan begitu. Dan untuk meningkatkan trust ini tentunya harus terbuka, Pak. Nih kami punya program ini dibaca oleh para ahli di seminar gimana, dikomunikasikan ke rakyat, ke masyarakat. Kita punya Pemda sampai tingkatan desa kan, Pak ya. Para pemimpin desa ini juga harus mengetahui. Karena dialah yang paling dekat dengan rakyat, dialah yang melakukan komunikasi. Ujung-ujungnya kita mendapatkan tingkat partisipasi masyarakat. Jadi public participation ini akan naik terus. Dan ini adalah kriteria dari, maaf lagi saya sebut Bank Dunia begitu, yang namanya green economy itu. Pembangunan harus bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sudah muncul ya Pak ya. Tapi ada satu sisi kelemahan, masyarakat ingin bertani tapi tidak punya tanah. Bagaimana Bapak mensikapi fenomena berkembangnya pertanian urban farming? Ya. Ini kan sebagai sebuah antitesa Pak dari sebuah tesis bahwa tadi kita harus tersedia dan sebagainya. Ternyata masyarakat
menyikapinya, kami tidak punya tanah, Ya. tapi kami ingin bertani. Sehingga muncul tadi urban farming tadi bagaimana tuh Pak? Nah, itulah yang namanya pemanfaatan teknologi. Jadi perkembangan teknologi di dunia, menurut Anton Philip di tahun 2001 itu ada 4, Pak. Satu yang namanya material teknologi, Ya. yang kedua yang namanya bioteknologi, yang ketiga mengenai yang namanya teknologi informasi, yang keempat itu adalah nanoteknologi. Nanoteknologi, material teknologi, bioteknologi, nanoteknologi, mereka bersatu menjadi teknologi informasi, dan itu penjurunya ada, Pak. Kira-kira Pak, pemerintah sendiri Ya, menyikapi fenomena urban farming ini, ya. bisa tidakkah kelompok urban farming ini menjadi salah satu andalan seperti yang dikemukakan Bapak tadi di sektor perkebunan, akan menjadi lokomotif sebenarnya. Ya. Bisa tidak menurut Bapak sebagai seorang pakar pertanahan dan food ini? Ya. Ini kan sebuah kekuatan dasar sebenarnya masyarakat Pak, kalau memang mau. Kita kan masyarakat agraris. Saya yakin bisa. Persoalannya adalah tanahnya tidak ada. Ya, itu sebabnya bahwa selama ini seperti di Bandung, mendapat suplai bahan-bahan mentahnya itu dari Lembang, begitu Pak. Dan kalau kita datang ke Lembang itu, kita bisa melihat bahwa yang ditanam di daerah Lembang itu tidak luas, tomatnya tidak berhektar-hektar tomat semuanya, begitu ya. Tapi tidak ditanam di kota Bandungnya. Jadi disinilah fungsi dari yang namanya urban dan suburban yang harus menjadi satu. Dan itu yang melahirkan urban farming. Jadi ya para pendengar juga harus mengetahui bahwa yang namanya urban farming itu bukan menanam tomat di tengah jalan ya, atau di mana, tidak. Tapi ditanam di suatu pemukiman kalau betul, yaitu dengan bertingkat begitu, dengan teknologi saya katakan itu. Tapi ini tidak akan mencukupi untuk kebutuhan. Dia akan mencukupi untuk kebutuhannya sendiri. Tapi tidak untuk kebutuhannya tetangganya. Saya yakin itu ya. Karena itu maka diperlukan yang di pinggiran suburb itu. Jadi urban farming pun harus didukung dengan ya daerah bukan ruralnya tapi daerah suburbnya itu Pak. Saya rasa begitu. Ini dua hal yang menarik sebenarnya. Saya selalu teringat dengan posisi masyarakat kita. Ada satu kelompok masyarakat yang memiliki usaha dengan klasifikasi UMKM. Memungkinkankah sektor UMKM ini, Pak, bisa memanfaatkan tanah-tanah negara yang ada ini untuk berkontribusi dengan mengembangkan kemampuan bertanam dan menghasilkan komoditi? Yang pasti bisa Pak. Kembali pada datanya. Di mana tanah negara itu? Adakah tanah negara yang betul-betul tanah negara yang belum ada orangnya atau belum ada? Nah, ini kembali kepada itu program pemerintah sekarang, yaitu inventarisasi atau sertifikasi tanah-tanah yang 35% itu. Baru dari situ kelihatan mana tanah yang sudah ada haknya dan mana tanah yang belum ada haknya. Tapi bahwa peran UMKM ini itu bisa dilakukan, bisa sangat dilakukan dengan membuat semacam so-called satellite village sentral atau apa di situ ya. Jadi para petani itu kemudian difasilitasi oleh para UMKM. Mari kita tanam kopi, mari kita tanam pala begitu. Dan ini terjadi di Kerinci, Gunung Kerinci, betul Pak. Jadi memang ada orang yang ya mungkin instansi UMKM yang mensosialisasikan supaya mereka itu bersatu begitu. Ayo sama-sama kita tanam sawit. Ya, tanahnya tanah dia. Tapi UMKM ini yang membantu manajemennya, membantu modalnya, dengan sistem koperasi tentunya Pak ya, untuk pengambilan modalnya. Saya yakin bisa Pak. Oke. Dan kemudian di perkebunan sendiri gimana Pak? UMKM ini ada nggak Pak?
sentuhan perkebunan dengan UMKM ini? Justru aktor utamanya perkebunan kita itu adalah UMKM. Jadi kopi, kita mulai satu-satu aja lah. Kopi, 90% pelakunya adalah UMKM. Kakao juga begitu. Karet juga begitu. Sawit itu 50%. Jadi tulang punggung aktor daripada perkebunan kita itu justru UMKM. Nah, UMKM ini ada di seluruh Indonesia. Ini jutaan unit. Di sawit saja mereka sudah ada sekarang hanya ya di apa namanya itu di budidaya saja di perkebunan kelapa sawit mereka ada sekitar 3 juta UMKM. UMKM. Luar biasa. Belum lagi UMKM yang bergerak di bidang penyediaan sarana produksi. Misalnya pupuk dan semua itu. Itu semua adalah UMKM kita. Ya. Demikian juga di dalam pengangkutan TBS, pengangkutan apa semua itu adalah UMKM kita gitu. Jadi kalau bicara mengenai UMKM betul, itu aktor utama perekonomian kita itu adalah UMKM. Apalagi di perkebunan. Kalau secara rata-rata bisa saya katakan 90% dari pelaku perkebunan kita itu adalah UMKM. Kalau begitu Pak, Ya. boleh tidak saya katakan Pak, sebenarnya yang menjadi lokomotif itu bukan perkebunannya, tapi UMKM yang menangani perkebunan. Betul. Ya. Sektornya sektor perkebunan, Aha. tapi aktornya itulah UMKM. UMKM. Iya. Nah, saya teringat ketika reformasi Pak muncul, sektor yang tidak kolab hanya UMKM. Iya, betul. Setuju Pak? Betul. Artinya kita sepakat bahwa mari kita kembangkan UMKM sebenarnya. Adalah sektor yang bisa mendorong atau membangun kembali perekonomian kita. Betul. Kalaupun resesi muncul, barangkali bapak-bapak bisa membangun pemahaman kepada publik Betul. bahwa sektor UMKM adalah sektor yang sangat luar biasa. Iya, betul. Adakah konsep pemikiran atau apapun ide sederhana dari bapak-bapak kira-kira bagaimana nih pemerintah menggelorakan, membangkitkan, menata UMKM? Harus dari mana kira-kira? Nah, kalau dikaitkan dengan pemulihan ekonomi, ini kan badan-badan internasional dan juga para peneliti itu mengungkapkan bahwa tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mulai dari yang terjelek itu sekitar 3,9 minus 3,9 jadi bertumbuh negatif sampai pada yang paling ringan itu adalah sekitar 2% gitu kan. Saya sebagai orang Indonesia dan melihat apa potensi kita itu, saya memilih yang 2%. Saya nggak mau yang minus. Ya, kita harus optimis gitu kan. Bahkan kalau bisa di atas 2% tahun 2020 ini. Kita jangan mau yang negatif. Apa modal kita? Ya tadi itu. Kita punya UMKM yang begitu besar di Indonesia. Dan sektor-sektor yang pada masa pandemik ini justru booming gitu kan. Ini yang harus kita gerakkan. Dari sinilah nanti pemulihan itu datang. Menggerakkan seluruh sektor-sektor ekonomi. Yang kolaps, dia akan bangkit. Jangan ditangisi yang sudah kolaps gitu. Tapi bangkitkan, cari sektor-sektor yang bisa bangkit, yang kebetulan UMKM. Nah, karena itu udah benar nih kebijakannya pemerintah bagaimana memperkuat UMKM. Kasih fasilitas ke sana. Kasih kesempatan kalau ada persoalan permodalan misalnya, kasih kur modal-modal murah. Ini akan menggerakkan seluruh sektor-sektor ekonomi. Kalau sudah bergerak ini seluruh daerah, maka perkotaan yang banyak ini yang kolaps, itu akan ikut sendirinya bergerak gitu. Begitu Pak. Oke. Ini menarik sebagai penutup nih dari segmen ini ya. Masyarakat harus ikut serta Pak menghadapi ini. Iya. Dari bapak-bapak, apa sih pesan untuk masyarakat? Silakan Pak, sampaikan. Kita memasuki apa yang disebut dengan era new normal. Era new normal itu bukan sesuatu yang aneh. COVID untuk sementara anggap teman. Ada di sekitar kita, tapi bisa dikendalikan. Caranya pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, sanitasi lingkungan, imunnya dinaikkan. Sambil itu kita lakukan, kita kembangkan usaha-usaha yang ada sekarang. Perkebunan menghadirkan solusi untuk itu. Solusi untuk mencegah COVID, tapi juga solusi untuk resesi ekonomi.
Karena itu masyarakat harus semangat. Jangan mau diintimidasi oleh COVID maupun resesi. Kita Indonesia bisa, kita bangkit. Terima kasih Bang Gen. Bapak, silakan kepada publik. Ya, jadi kita harus semangat. Masyarakat harus semangat. Bahwa masa depan kita semua tergantung pada kita. Kita akan maju ke depan, itu pun harus dihela oleh suatu kekuatan tersendiri. Gitu. Kekuatannya itu datang dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat. Walaupun dalam situasi COVID seperti sekarang ini begitu. Tuhan bersama kita. Terima kasih. Pemirsa, ternyata ketika kita berhadapan dengan COVID-19, sikap optimisme tetap harus kita munculkan. Kita usung di depan, tidak ada yang mustahil. Resesi ekonomi adalah sebuah kemungkinan, namun potensi kita untuk menghadapi resesi dari sisi kepakaran beliau sudah dijelaskan tadi. Ada lokomotif-lokomotif yang bisa membantu kita keluar dari krisis ekonomi. Setidaknya kita tidak menghendaki berada pada titik minus, tetapi harus pada titik yang plus. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia dengan segala kekayaan alamnya di bidang perkebunan, bidang pertanahan, sampai kepada kemampuan kita menjaga ketahanan pangan, Pak ya, dengan kapasitas yang ada tentunya. Demikian kira-kira perbincangan kita dengan dua pakar ini. Saya akhiri dengan terima kasih kepada Bapak Tungkot Sipayung dan kepada Bapak Kurdianto Sarah atas kehadirannya untuk berdiskusi dengan kami. Kita akan berjumpa kembali dalam program Bersama Pakar, tentunya di Mata Indonesia Televisi, Matanya Indonesia. Terima kasih.